Vitalitas pria Anda terasa loyo, energi menurun, dan performa tidak seperti dulu lagi. Seringkali kita langsung menyalahkan stres pekerjaan yang menumpuk atau usia yang memang tidak bisa dilawan. Memang, faktor-faktor itu punya andil. Tapi tahukah Anda, ada satu akar masalah fundamental yang sering terabaikan, padahal dampaknya sangat besar dan sebenarnya bisa diperbaiki. Halo sahabat sehat Zona Vitalia, saya Dr. Vita. Dan mohon tonton penjelasan ini sampai akhir, karena di bagian akhir saya akan jelaskan apa yang sering luput diperhatikan. Banyak dari kita sudah terlanjur pasrah, mengira kondisi ini adalah takdir seiring bertambahnya usia. Kita mencoba mengurangi stres, mungkin mulai berolahraga, tapi perubahan yang diharapkan tak kunjung datang. Ini karena kita sering melupakan satu elemen krusial dalam tubuh, yaitu nutrisi mikro. Kekurangan satu jenis vitamin tertentu ternyata dapat secara signifikan mengganggu produksi hormon vital, seperti testosteron, yang merupakan pilar utama vitalitas pria. Mekanismenya sederhana, namun kompleks. Tanpa vitamin ini, jalur enzimatik yang mengubah bahan baku menjadi hormon aktif akan terhambat, sehingga kadar hormon menurun secara bertahap. Ini bukan sekedar rasa lelah biasa, melainkan disfungsi biologis yang berawal dari defisiensi nutrisi. Dan kabar baiknya, ini bukan takdir yang tidak bisa diubah. Kalau penjelasan ini terasa relevan, silahkan klik like. Dan jika ada pertanyaan, tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan info kesehatan pria lainnya. Baik, mari kita lanjutkan pembahasannya. Apakah Anda merasakan gairah seksual yang menurun drastis? Tidak seperti dulu lagi? Atau mungkin kelelahan yang tak kunjung hilang, bahkan setelah tidur cukup, seolah energi terkuras setiap saat. Pikiran seringkali terasa berkabut, sulit fokus pada tugas-tugas harian yang biasanya mudah Anda tangani. Bahkan, performa fisik saat berolahraga pun terasa menurun, daya tahan cepat habis, dan kekuatan tidak optimal. Seringkali ketika mengalami gejala-gejala ini, kita langsung menyimpulkan bahwa ini adalah bagian tak terhindarkan dari penuaan, atau kita menganggapnya semata-mata sebagai efek dari stres pekerjaan atau tekanan hidup yang menumpuk. Kita terlanjur pasrah, mengira inilah normal baru seiring bertambahnya usia, dan mencoba mengatasinya dengan istirahat lebih banyak atau sekadar mengurangi beban kerja. Namun yang perlu Anda sadari, ini bukanlah sekadar perasaan lelah biasa atau tanda penuaan semata. Ini adalah sinyal dari tubuh Anda. Penurunan libido, kelelahan kronis, kesulitan fokus, dan penurunan performa fisik seringkali merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan biologis yang lebih dalam. Secara medis, gejala-gejala ini dapat mengindikasikan penurunan kadar hormon kunci seperti testosteron atau bahkan disfungsi jalur metabolisme energi di tingkat seluler. Menganggapnya hanya sebagai stres atau usia adalah kehilangan kesempatan untuk mengatasi akar masalah yang seringkali bisa diperbaiki melalui pendekatan yang tepat. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai nutrisi spesifik yang menjadi kunci ini. Memang benar, stres kronis dan proses penuaan memang berperan dalam penurunan vitalitas. Banyak dari kita mungkin berpikir, oh ini karena pekerjaan saya yang menumpuk, atau wajar saja, saya kan sudah tidak muda lagi. Namun pandangan ini, meskipun familiar, seringkali tidak lengkap dan bisa jadi menyesatkan. Bayangkan ini. Stres memang bisa memicu respon hormon, seperti peningkatan kortisol yang dapat menekan produksi testosteron. Tapi mengapa ada individu yang tetap perkasa di bawah tekanan, sementara yang lain langsung loyo?
Atau mengapa beberapa orang mengalami penurunan vitalitas yang drastis di usia relatif muda, jauh sebelum proses penuaan yang signifikan seharusnya terjadi. Disinilah letak twistnya. Stres dan usia seringkali bukan akar masalah tunggal, melainkan pemicu atau eksaserbator dari ketidakseimbangan biologis yang sudah ada. Secara medis, tubuh kita memerlukan serangkaian kofaktor dan nutrisi esensial agar jalur metabolisme energi, sintesis hormon, dan fungsi neurotransmitter berjalan optimal. Ketika ada defisiensi pada komponen vital ini, seluruh sistem menjadi rentan. Artinya, stres dan penuaan hanya akan mempercepat dan memperparah kerusakan pada fondasi yang memang sudah rapuh. Mereka bukan penyebab utama fondasi itu rapuh. Ada bahan bakar spesifik yang kurang, yang tantanya tubuh kita berjuang keras untuk mempertahankan vitalitasnya, terlepas dari seberapa tenang hidup Anda atau seberapa muda usia Anda. Ini adalah kunci yang sering terabaikan, dan kita akan membahasnya sekarang. Kunci yang sering terabaikan itu, para pria, adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda duga sebagai penyebab utama vitalitas loyo, vitamin D. Selama ini, kita mungkin hanya mengenal vitamin D sebagai nutrisi penting untuk tulang kuat dan penyerapan kalsium. Tapi, tahukah Anda, artinya, ia memiliki fungsi yang sangat mirip dengan hormon. Di dalam tubuh, vitamin D berperan krusial dalam regulasi banyak proses biologis, termasuk salah satunya adalah sintesis dan metabolisme hormon testosteron. Ketika kadar vitamin D rendah, jalur produksi testosteron bisa terganggu, menyebabkan penurunan kadar hormon ini secara keseluruhan. Dan kita tahu, testosteron adalah inti dari vitalitas pria, memengaruhi libido, massa otot, kepadatan tulang, tingkat energi, bahkan suasana hati Anda. Lebih lanjut, vitamin D juga memiliki reseptor di banyak jaringan tubuh, termasuk di otak, yang memengaruhi produksi neurotransmitter seperti serotonin yang berperan penting dalam regulasi suasana hati dan energi. Jadi, defisiensi vitamin D tidak hanya melemahkan fisik, tetapi juga bisa memicu perasaan lesu, kurang motivasi, dan bahkan gejala depresi yang seringkali disalahartikan sebagai sekadar stres. Inilah mengapa, tanpa cukup bahan bakar esensial ini, tubuh Anda berjuang keras untuk mempertahankan vitalitas optimalnya, bahkan di tengah gaya hidup yang relatif sehat dan minim stres. Mekanisme di baliknya cukup menarik dan sederhana untuk dipahami. Di dalam tubuh Anda, ada struktur khusus yang disebut reseptor vitamin D, atau singkatnya VDR. Bayangkan, VDR ini seperti lubang kunci yang hanya bisa dibuka oleh vitamin D. Nah, VDR ini tidak hanya ada di tulang, tapi juga tersebar luas di berbagai sel penting tubuh, termasuk di testis, tepatnya pada sel Leydig yang merupakan pabrik utama produksi testosteron Anda. Ketika vitamin D masuk ke dalam tubuh dan diubah menjadi bentuk aktifnya, ia akan menempel pada VDR tersebut. Penempelan ini adalah sinyal, seperti tombol on yang menyalakan serangkaian gen. Gen-gen inilah yang berperan penting dalam memicu dan mengatur proses sintesis atau pembuatan testosteron. Jadi, semakin optimal kadar vitamin D Anda, semakin efisien pula pabrik testosteron ini bekerja, menghasilkan hormon vitalitas yang cukup. Selain itu, VDR juga ditemukan di sel-sel otot dan saraf. Ini menjelaskan mengapa vitamin D juga vital untuk fungsi neuromuskular Anda, yaitu koordinasi saraf dan otot. Ketika kadar vitamin D cukup, sinyal saraf ke otot lebih baik dan otot Anda bisa berkontraksi dengan lebih kuat dan efisien. Ini sangat berpengaruh pada stamina, kekuatan fisik, dan bahkan kecepatan respons Anda. Sebaliknya, jika vitamin D kurang, sinyal ini bisa melemah, menyebabkan otot terasa lesu, mudah lelah, dan performa fisik menurun drastis. Jadi, vitamin D bukan hanya tentang tulang, tapi tentang bagaimana seluruh sistem vitalitas Anda beroperasi secara harmonis. Namun, bahaya kekurangan vitamin D ini tidak berhenti pada performa fisik atau vitalitas saja.
Lebih dari itu, ini adalah ancaman tersembunyi bagi kesehatan jangka panjang Anda. Diabetes tipe 2. Vitamin D berperan krusial dalam metabolisme glukosa. Kekurangan vitamin ini dapat menurunkan sensitivitas sel terhadap insulin dan mengganggu fungsi sel beta pankreas. Akibatnya, risiko resistensi insulin dan diabetes tipe 2 meningkat signifikan. Penyakit jantung. Vitamin D memengaruhi kesehatan kardiovaskular dengan membantu mengatur tekanan darah, mengurangi peradangan, dan menjaga elastisitas arteri. Kadar rendah vitamin D dikaitkan dengan peningkatan risiko hipertensi, aterosklerosis, dan penyakit jantung koroner. Obesitas. Ada hubungan dua arah antara kekurangan vitamin D dan obesitas. Jaringan lemak menyimpan vitamin D, sementara defisiensi vitamin ini bisa memengaruhi regulasi nafsu makan dan metabolisme lemak, berpotensi memperburuk penambahan berat badan. Depresi. Di tingkat neurologis, vitamin D berperan penting dalam produksi neurotransmitter di otak, seperti serotonin dan dopamin yang krusial untuk regulasi mood. Itulah mengapa kekurangannya seringkali dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Semua kondisi kronis ini, jika tidak ditangani, akan menciptakan lingkaran setan yang semakin memperparah penurunan vitalitas dan kualitas hidup Anda. Bukan hanya saat ini, tapi juga di masa depan. Ini adalah risiko nyata yang patut kita perhatikan serius. Setelah memahami betapa seriusnya dampak kekurangan vitamin D pada vitalitas dan kesehatan jangka panjang, pertanyaan selanjutnya tentu adalah, apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama yang paling krusial adalah dengan melakukan tes darah. Ini bukan sekedar menebak-nebak, melainkan pengukuran kadar 25-hydroxyvitamin D secara akurat dalam tubuh Anda. Hasilnya akan menjadi panduan objektif bagi dokter untuk menentukan apakah Anda memang mengalami defisiensi dan seberapa parah kondisinya. Selanjutnya, mari kita optimalkan asupan nutrisi. Perbanyak konsumsi makanan kaya vitamin D, seperti ikan berlemak, salmon, makarel, atau sarden. Kuning telur dan jamur yang terpapar sinar ultraviolet juga bisa menjadi sumber yang baik. Zat gizi ini membantu tubuh Anda mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan. Tidak kalah penting, paparan sinar matahari yang aman. Cukup 10 hingga 15 menit di pagi hari atau sore hari, dengan sebagian kulit seperti lengan atau kaki terpapar langsung, tanpa tabur surya. Sinar UVB memicu sintesis vitamin D di kulit, proses alami yang sangat efisien. Namun, jika defisiensi Anda tergolong berat atau gaya hidup tidak memungkinkan paparan sinar matahari, suplementasi vitamin D mungkin diperlukan. Ini harus di bawah pengawasan medis karena dosis yang tepat sangat bervariasi antar individu dan suplementasi berlebihan juga memiliki risiko. Dokter akan membantu Anda memilih bentuk dan dosis suplemen yang paling sesuai. Langkah-langkah ini, jika diterapkan dengan konsisten dan terarah, akan memberdayakan tubuh Anda untuk pulih dan mengembalikan vitalitas yang hilang. Setelah kita memahami peran krusial vitamin D, penting untuk diingat bahwa vitalitas pria bukanlah hasil dari satu faktor tunggal. Ia adalah cerminan keseimbangan holistik dalam hidup Anda. Vitamin D memang vital, tetapi bekerja paling optimal ketika didukung oleh fondasi gaya hidup sehat yang menyeluruh. Bayangkan tubuh Anda sebagai sebuah orkestra. Diet seimbang misalnya tidak hanya menyediakan vitamin D, tetapi juga makro dan mikronutrien esensial lain yang menunjang produksi energi, sintesis hormon termasuk testosteron, dan kesehatan seluler. Protein berkualitas, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks adalah bahan bakar utama. Selanjutnya, aktivitas fisik teratur. Olahraga meningkatkan sirkulasi darah, fondasi penting untuk fungsi ereksi optimal. Lebih dari itu,
Olahraga menstimulasi produksi testosteron alami dan endorfin, sekaligus mengurangi stres oksidatif yang dapat merusak sel. Tidur yang cukup dan berkualitas sering diremehkan. Saat tidur pulas, tubuh meregenerasi sel dan menyeimbangkan hormon. Produksi testosteron mencapai puncaknya selama fase tidur dalam. Kurang tidur kronis justru meningkatkan kortisol, hormon stres yang dapat menekan produksi testosteron dan mengurangi libido. Dan tentu saja, manajemen stres yang efektif. Stres psikologis berkepanjangan dapat memicu respon fight or flight, meningkatkan kortisol, dan mengganggu keseimbangan hormon reproduksi secara keseluruhan. Teknik relaksasi atau hobi adalah investasi penting untuk vitalitas Anda. Jadi, meskipun fokus pada vitamin D adalah langkah maju yang besar, jangan lupakan gambaran besarnya. Mengadopsi gaya hidup sehat secara menyeluruh adalah kunci untuk mempertahankan vitalitas optimal jangka panjang dan merasakan energi yang sesungguhnya. Ini adalah perjalanan berkelanjutan yang memberdayakan Anda untuk kesehatan yang lebih baik. Saya Dr. Vita, jaga kesehatan vitalitasmu ya.